Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan dikabulkan segala hajat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wasi'. Al-Wasi' adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-46. Al-Wasi' artinya yang maha luas. Maha luas kadang-kadang disandarkan kepada ilmu pengetahuan. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Artinya kemanapun kalian menghadap, maka di sana Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi maha mengetahui. Ayat ini jangan diartikan kemana kalian menghadap, kalian akan bertemu zat Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat ini sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir ialah kemanapun kalian menghadap, di sana kalian akan temui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat luas perbendaharaannya, lagi sangat mengetahui. Seandainya seluruh makhluk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi dunia dan isinya, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya itu, tidak berkurang perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan seperti berkurangnya air laut yang kita ambil dari jari kita. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian itulah perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bagaimana besar perbendaharaan miliknya. Dia juga tahu siapa yang bersyukur dari hambanya dan siapa yang tidak bersyukur. Nabi Daud alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa nikmat engkau yang paling kecil? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Daud alaihissalam untuk menutup mulut dan hidungnya. Hanya beberapa saat Nabi Daud alaihissalam bisa menutup mulut dan hidungnya, kemudian itu dilepasnya. Maksudnya ialah napas yang keluar masuk ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terkecil menurut Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun sangatlah besar dan mahal harganya di sisi kita. Ada lagi ulama tafsir yang menafsirkan ayat ini, fa aina matwallu fasamma wajhullah, bahwa kemanapun kalian menghadap, kalian akan berhadapan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Apa saja yang Ia kehendaki pasti akan terjadi. Berbeda dengan kekuasaan presiden, kekuasaan gubernur, atau kekuasaan bupati yang sangat terbatas. Dan arti luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu bahwa tidak ada yang boleh seorang pun makhluknya yang punya kehendak selain dari kehendaknya. Artinya makhluk apapun tidak bisa berkehendak jika tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
semua berlaku sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh lagi ahli ibadah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang jahat, yang ahli maksiat juga itu pun dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir dan syaitan yang menggoda manusia juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang demikian? Firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya jangan ditanya apa yang dia Allah Subhanahu wa taala perbuat, dan merekalah yang akan ditanya. Kita tidak boleh bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala memperbuat ini, mengapa Allah Subhanahu wa taala memperbuat itu, tetapi kitalah nanti yang akan ditanya, kenapa tidak mensyukuri nikmat, kenapa selalu berbuat maksiat, dan lain-lainnya. Begitulah maksud dari luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikehendaki, apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi. Apapun kehendak kita tidak akan bisa terjadi jika tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran disebutkan pula tentang keluasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berganding dengan maghfirahnya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Artinya bahwasanya ampunan Tuhan engkau sangat luas. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan dosanya, apakah diterima taubatnya atau tidak jika ia bertobat. Rasulullah SAW pun bertanya, apakah dosa engkau itu besar? Ia mengaku sangat besar ya Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, bagaimana dengan gunung? Lebih besar dosaku ya Rasulullah. Bagaimana dengan bumi? Lebih besar dosaku ya Rasulullah. Bagaimana dengan besarnya langit? Lebih besar dosaku ya Rasulullah. Bagaimana dengan besarnya semesta alam ini? Lebih besar dosaku ya Rasulullah. Bagaimana dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian laki-laki itu menjawab, lebih besar maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah. Jadi sebesar apapun kesalahan seorang hamba, jika sudah dihadapkan kepada keluasan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada artinya. Dihikayatkan bahwa orang yang pernah membunuh 100 orang pun ada taubatnya. Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa apapun dosa yang telah dilakukan selain syirik, kalau bertobat dengan benar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Apabila kita sudah mengenal, sudah beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Wasi', maka iman itu menuntut kita untuk memperluas pengetahuan, memperluas akhlak dan ampunan. Arti memperluas pengetahuan yaitu memperluas melalui ilmu yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu laduni. Karena perlu diketahui bahwasanya ilmu itu ada dua. Pertama, ilmu kasbi, artinya semua orang bisa memperolehnya, baik orang Islam atau orang kafir, orang taat atau orang maksiat, yaitu dengan cara belajar dan membaca buku. Adapun yang kedua adalah ilmu laduni.
ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicintainya, dan ilmu inilah yang dituntut kita untuk memperluasnya. Ilmu kita jangan terpaku hanya kepada buku dan guru. Jika kita beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wasi' ini, apabila kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat luas, kenapa tidak kita ambil untuk memperluas ilmu? Lalu bagaimana cara memperluas ilmu supaya dapat ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya caranya adalah dengan banyak zikrullah, dengan banyak zikrullah, banyak salawat kepada Rasulullah, memperbanyak membaca Al-Quran, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, dan cinta kepada orang-orang soleh. Jika ada 4 macam ini kita laksanakan, kita akan diberi Allah Subhanahu wa taala dari perbendaharaan ilmu yang di sisinya. Ada lagi cara supaya mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Artinya hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan mengajarimu. Adapun mengenai memperluas akhlak dan ampunan, yaitu janganlah picik atau sempit dada ketika menghadapi hal-hal yang kurang berkenan. Kita mudah untuk memaafkan ketika anak atau istri dan orang-orang yang kita cintai berbuat salah. Namun kita juga dituntut untuk memperluas akhlak dan ampunan kepada orang yang tidak kita senangi. Rasulullah SAW pernah berdakwah di Taif. Beliau ini dilimpari dengan batu sehingga berlumuran darah. Akhirnya malaikat yang memelihara gunung datang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melemparkan gunung kepada mereka. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, jangan wahai malaikat gunung. Lalu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena mereka kaum yang belum tahu. Ampunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW bukan hanya kepada orang dekat dari keluarga, melainkan juga kepada orang-orang yang memusuhi beliau. Jika kita sudah melakukan hal-hal yang demikian, yaitu memperluas ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, memperluas akhlak, tidak pecik atau sempit dada, dan juga memperluas ampunan kepada sesama manusia, maka kita sudah mendapatkan buah dari keimanan kita kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wasi'. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.